Video akan mulai dengan Mechagodzilla yang sepertinya muncul di beberapa scene di trailer ini. Salah satunya scene pembuka di mana di sini terlihat sebuah sosok berbentuk mekanik yang mungkin bisa dikonfirmasi itu adalah Mechagodzilla. Dilihat dari tempatnya, kemungkinan ini berada di Jepang. Nah, beberapa orang mungkin menganggap kalau si Mechagodzilla ini akan tampil sama dengan cerita klasiknya, di mana Mechagodzilla pernah muncul dengan wujud yang sama dengan Godzilla asli, alias nyamar pakai kulit bohongan. Karena hal itu, lalu Monsterverse pun mungkin mengadaptasi cerita tersebut untuk dipakai di film Godzilla vs Kong ini, untuk mengadu domba antara Godzilla, Kong, dan juga manusia, dengan menyamar menggunakan kulit layaknya Godzilla atau hologram layaknya masa kulit. Dan kalau emang itu terjadi, maka film ini bakalan gak seru. Serius, gak seru. Buat apa capek-capek nungguin film ini yang diundur terus, taunya jalan ceritanya sama dengan kayak film jadulnya. Santai cuy, ini cuma teori aja, dan ini menurut pandangan gue sebagai penikmat film. Sampai sini oke ya, gak ada slack di antara kita ya. Lantas bagaimana caranya Mechagodzilla masuk di dalam cerita ini? Asumsi gue munculnya Mechagodzilla hanya memanfaatkan situasi yang terjadi. Situasi di mana para Titans mulai berperang satu sama lain. Dan salah satunya adalah Godzilla dan Kong, yang dari dulu spesies mereka udah saling bertarung. Apalagi kemungkinan Siren Serizawa adalah karakter antagonis di film ini. Siren ini tahu dengan dendamnya terhadap Godzilla atas kematian ayahnya, sangat mungkin dia memanfaatkan situasi ini untuk membuat Mechagodzilla tampak terlihat benar-benar seperti Godzilla. Itu kan butuh waktu. Dari segi tampilan, kemampuan, bahkan detail-detail kecil kayak tangannya yang bentuknya aja nggak sama dengan yang ada di bocoran mainannya. Even pakai hologram bukan kulit. Oke, anggaplah memang benar ternyata itu Mechagodzilla yang menyamar sebagai Godzilla. Kan pastinya membutuhkan riset yang lebih dari itu tentang Godzilla. Terus gimana caranya bisa membuat prototipe dari Godzilla? Emangnya si Godzilla bisa diundang buat diriset? Kan nggak semudah itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ada beberapa hal dan mungkin banyak dari trailer ini yang akan nantinya gue cocokkan dengan bocoran mainan dari Godzilla vs Kong. Kenapa gue sekarang suka banget menggunakan gambar-gambar mainan ini sebagai acuan untuk membuat teori? Ya jawabannya simple. Ya karena nyambung cuy. Dimulai dengan Kong yang dibawa oleh Monarch menggunakan iring-iringan kapal militer, di mana hal itu terlihat dari bocoran mainan yang mengatakan kalau di dalam packaging mainan itu terdapat Kong dengan fighter jet atau pesawat tempur. Dan hal itu berhubungan dengan kemunculan Godzilla yang menghancur leburkan semua persenjataan militer Monarch, termasuk pesawat tempur. Kemudian kita lanjut dengan penampakan Warbird yang dikatakan berada di satu paket dengan Osprey. Osprey ini adalah jenis pesawat pengangkut Monarch yang sering tampil di filmnya, termasuk ketika di ending film Godzilla King of the Monsters. Di deskripsinya Warbird ini pun dikatakan kalau si Warbird ini adalah seekor monster yang berada di kedalaman tersembunyi dari Hollow Earth. Kekuatan dari Warbird ini sanggup menghancurkan kendaraan berlapis baja dengan menggunakan taringnya yang tajam. Nah, kendaraan yang dimaksud adalah Osprey ini. Ketika Kong dan Monarch berada di Hollow Earth, sangat mungkin kalau Warbird ini menyerang para anggota Monarch yang menggunakan pesawat Osprey, di mana mungkin di dalam kapal itu terdapat si bocil yang merupakan temannya si Kong. Makanya karena itu Kong pun harus bertarung dengan kedua makhluk itu, seperti yang bisa kalian lihat di scene ini. Terus kemudian ada Skullcrawler yang berada di satu packaging dengan Hive. Seperti yang gue bahas kemarin, Hive ini memang digunakan untuk menembus terowongan sampai ke Hollow Earth. Di trailer ini memang kemunculan Skullcrawler belum ditunjukkan, tapi menurut gue makhluk ini harusnya ada. Ya mungkin karena makhluk ini nggak terlalu dinotis oleh tim dari marketing film ini untuk memilih scene-scene mana yang akan dijadikan trailer di sini. Alasannya ya mungkin karena kita semua udah tahu gimana bentuk dari Skullcrawler itu. Nah, terus bisa kita lihat Kong yang berada di satu packaging dengan Battle Axe. Dan seperti yang kita tahu di trailer Godzilla vs Kong ini, Kong ini akhirnya mempunyai senjata untuk bisa mengimbangi Godzilla. Nah, ada juga mainan Godzilla dengan Radio Tower. Gua nggak tahu apa yang dilakukan Godzilla dengan Radio Tower ini. Apakah tower ini akan digunakan menjadi sebuah senjata? Atau tower ini akan masuk ke mulut Godzilla, seperti yang terjadi di film lawas mereka, yaitu sebuah momen ketika Kong berhasil memasukkan batang pohon ke mulut Godzilla. Nah, ini yang lebih menarik nih, yaitu Godzilla with Heat Ray. Yes, Godzilla punya kekuatan baru atau kemampuan yang sama dengan Godzilla dari Toho, yaitu Heat Ray. Inilah yang bisa menjelaskan kalau Godzilla yang bertarung dengan Kong itu kemungkinan bukanlah Mechagodzilla. Ya, alasannya Heat Ray ini. Heat Ray ini adalah sebuah senjata pamungkas, atau bisa dibilang lebih powerful dari Atomic Breath biasanya. Di film-film Toho, kemampuan ini muncul dan digunakan Godzilla hampir di setiap pertarungan vitalnya. Atau bisa dibilang lagi pertarungan dahsyatnya dialah, pertarungan-pertarungan yang bikin dia hampir mati mungkin. Contohnya di era Heisei, yaitu film Godzilla vs Space Godzilla, dan juga Godzilla vs Destroya, dan juga beberapa film lainnya pastinya.
Di film-film itu, heat ray adalah kemampuan terhebat yang pernah dimiliki oleh Godzilla. Dan uniknya, kemampuan ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan cahaya dari ekor Godzilla, atau lebih tepatnya dari lempeng dorsalnya, yang mengarah dari bawah ke atas punggungnya, seperti layaknya Godzilla yang mengeluarkan atomic breath miliknya. Nah, di sini ini timbullah banyak perdebatan nih, di mana banyak yang menyebutkan kalau ini bukan Godzilla, karena cahaya yang ditampilkan terlihat dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Ini nggak ada ngaruhnya sama sekali ketika Godzilla sedang dalam keadaan performa terbaiknya. Karena untuk bisa menggunakan heat ray ini dibutuhkan skala energi yang luar biasa. Dan Godzilla punya kapabilitas untuk melakukan itu. Karena kemungkinan Godzilla masih mempunyai sisa-sisa energi dari Mothra ketika dia memberikan energinya di film Godzilla King of the Monsters. Di sini nih memperlihatkan Godzilla yang sedang mengaum, bukan untuk mengeluarkan napas atom. Dan kalian bisa lihat kalau cahaya di lempeng dorsalnya terlihat naik ke atas dan turun lagi, atau nyala-nyala gitulah. Dan inilah efek dari kemampuan baru Godzilla itu, di mana lempeng dorsalnya menyala terus sama kayak kejadian di film Godzilla vs Destoroyah. Hal itu juga diperkuat dengan deskripsi di mainan ini yang mengatakan, yaitu memanfaatkan kekuatan luar biasa dari raungan gemuruh Godzilla, dan juga gesekan ekor yang sangat menghancurkan di saat si Raja Monster ini bertempur dengan Kong, untuk menyelesaikan pertarungan mereka yang terjadi berabad-abad yang lalu. Jadi mereka ini udah punya dendam dari zaman dulu. Begitu ketemu, baik Godzilla dan Kong ini sadar kalau masing-masing dari mereka bukan lawan sembarangan. Mungkin karena pertarungan mereka yang dahsyat di pertarungan pertama mereka, kemampuan heat ray Godzilla ini keluar di pertarungan kedua mereka. Begitu juga dengan Kong yang merasa nggak bisa mengimbangi Godzilla. Makanya Kong balik lagi ke Hollow Earth, hanya untuk membawa senjata. Dan senjata ini juga bukan senjata biasa. Kalian bisa lihat perbandingan scene ini, ketika Godzilla melakukan serangan di bawah kapal, dengan Godzilla yang menembakkan sinarnya ketika melawan Kong. Terlihat perbedaan yang mencolok antara volume sinar yang dikeluarkan. Karena di scene pertama ini, Godzilla masih menggunakan atomic breath-nya. Dan karena itu, volume sinar yang dikeluarkan pun tampak lebih besar. Dan ketika Godzilla mengeluarkan sinar heat ray miliknya, di saat itu juga Godzilla pastinya terluka parah oleh Kong. Di mana di dalam mainan ini memperlihatkan kalau Godzilla kemungkinan akan terluka. Dan luka ini bukan luka biasa. Ini merupakan luka sabetan. Lu tahu kan cuy, sekeras apa kulit Godzilla? Yang bahkan gravity beams milik Ghidorah gak bisa menembus kulitnya. Asumsi gua ini adalah luka sabetan dari kapak miliknya Kong. Kalian bisa lihat ini di dalam tubuhnya. Kalau ini bukanlah sebuah robot. Definitely ini bukan Mechagodzilla pastinya. Terus ada pertanyaan lagi nih. Bisa aja kan Apex memprovokasi Godzilla untuk menyerang Kong. Dan Godzilla bisa aja dikendalikan menggunakan orca. Seperti yang kita ketahui bersama kalau orca ini awalnya dibuat oleh ilmuwan monark, yaitu si Mark Russell. Dan dialah yang membuat alat ini pertama kalinya. Dan kemudian istrinya si Emma Russell memodifikasi orca sehingga bisa digunakan untuk mengendalikan para Titan. Dan karena alat itu udah musnah di film Godzilla King of the Monsters, maka cuma Mark Russell lah yang mempunyai kapabilitas untuk membuat kembali alat tersebut. Tapi untuk apa? Orang si Mark Russell sendiri yang nggak mau kalau orca dibuat seperti itu. Tapi kalaupun ada alat sejenisnya seperti orca, gue sangat gak yakin kalau itu alat bisa mengendalikan Godzilla atau memprovokasinya. Godzilla nggak perlu diprovokasi karena dia bakalan datang sendiri untuk menantang lawan-lawannya. Apalagi seperti yang udah kalian tahu kalau Godzilla dan Kong ini memang rival abadi. Ras mereka dari dulu udah bertempur. Dan di film inilah kalian bisa melihat kalau mereka akan menyelesaikan pertarungan mereka. Dan yang terakhir, bagaimana dengan Mechagodzilla? Iya, dia akan muncul dengan memanfaatkan situasi yang terjadi. Mechagodzilla dibuat untuk mengalahkan Godzilla, bukan Kong. Gak ada banyak clue yang bisa dilihat dari Mechagodzilla di universe ini. Semuanya serba sedikit kalau tentang Mechagodzilla. Gak ada detail yang bisa gua kulik dari bocoran mainannya, dari sang sutradara apalagi. Yang ada cuma easter egg Godzilla dan Kong aja. Dan sepertinya Mechagodzilla ini memang disiapkan untuk sebuah aksi pamungkas. Kalau memang sebegitu sedikitnya petunjuk dari robot ini, gua makin berharap nih kalau nantinya Mechagodzilla muncul bukan sekedar menyamar. Ya karena gua ataupun kalian pastinya mau sebuah pertunjukan yang keren. Atau yang emosional lah. Oke, segitu aja dulu dari gue cuy. Semoga kalian terhibur dengan teori yang udah gue bahas di video ini. Dan ingat, sekali lagi ini cuma sekedar teori, bukan ilmu matematika. Kadang teori itu bisa benar dan kadang bisa salah. Dan selama kalian bisa terhibur, maka gue akan selalu senang bercerita dengan kalian. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis.